kali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya, saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta perbaikan komunikasi dan menteri siap dikritik. Nah, kalau memang pemerintahan Presiden Prabowo ini tidak anti kritik, terbuka untuk kritik, bagaimana kemudian kantor komunikasi kepresiden ini bisa mengelola kritik itu menjadi bahan perbaikan, bukan justru menimbulkan kegaduhan, kan? Kami terbuka ya, Bapak Presiden beberapa kali dalam sambutannya terbuka untuk dikritik. Kita negara demokrasi, menghadirkan kritik menjadi sebuah keniscayaan. Dan kami paham itu. Kalau kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan dalam kita bernegara, maka kritik itu menjadi sesuatu yang baik, yang positif. Okay. Kami kemarin rapat pleno ya di Kemensos terkait dengan sekolah rakyat. Kami yakin dan percaya bahwa terbuka kami untuk dikritiki sekeras apapun itu. Dan dalam konteks itu kami yakin dengan kritik pemerintah akan berjalan dengan baik. Dan tanpa kritik Indonesia akan sulit untuk bisa membangun. Jadi kritik ini bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu yang harus dicaci dan lain sebagainya, tetapi harus diterima sebagai bagian daripada konsep untuk membangun bangsa. Nah, saya belajar demokrasi ya di kampus gitu, dari mulai klasik sampai modern, bahwa inti dari semua persoalan demokrasi adalah bagaimana memberikan ruang yang seluas-luasa dalam bernegara untuk mengkritik siapapun di dunia ini. Okay. Jadi kalau ada publik rakyat baik dalam konteks langsung maupun melalui media-media sosial mengkritik pemerintah, itu kita buka dengan seluas-luasnya, karena dengan itu kami akan bisa membangun dengan baik. Kalaupun tadi ada komunikasi yang tidak sempurna, ada 80% misalkan yang baik, ya yang sudah bagus, capaiannya lalu 20% yang belum. Ini kan perlu disempurnakan dengan kritik-kritik dari publik. Oleh karena itu pemerintah perlu diawasi, perlu dikawal dengan kritik-kritik itu. Tetapi memang kalau boleh kami sarannya, kritiknya harus konstruktif, harus objektif, tidak ada kebencian, tidak ada caci maki, apalagi hoax. Ini kita bangun bersama-sama. Itu kan PR hoax itu juga salah satu PR cukup besar. Nah, salah satu yang kami lihat ya, salah satu tantangan bagi kami pemerintah adalah hoax. Fitnah, kebencian, caci maki itu. Oleh karena itu ya publik siapapun termasuk akademisi, ilmuwan di seluruh Indonesia bahkan yang ada di dunia, anak-anak Indonesia yang bekerja di sana silakan mengkritisi pemerintah, tapi dengan cara-cara yang baik, yang konstruktif, objektif tadi, sehingga apa? Sehingga betul-betul pemerintah ini dikawal dengan sebaik-baiknya. Nah, kehadiran negara untuk hadir dalam persoalan-persoalan bangsa, dalam persoalan-persoalan kerakyatan, itu kan pasti ada celah-celah yang minus, ada kekurangan di sana-sini, karena kami tidak mungkin menghadirkan kesempurnaan. Nah, itulah fungsinya kritik untuk pil pahit bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Iya, banyak celah-celah, tidak mungkin sempurna. Tapi kalau mengenai pola komunikasi ini, seperti apa nih supaya celahnya semakin kecil begitu? Ya, kami percaya ya tentu tergantung dari personal menteri-menteri itu ya, bagaimana menanggapi kritik itu, bagaimana juga menjawab. Tadi abang aku gitu, pakar komunikasi Bang Hensat, itu kan sudah mengatakan siapa yang menyampaikan, lalu isinya apa, lalu audiennya juga siapa, waktunya yang tepat seperti apa. Ini kan menjadi penting dalam konteks untuk membangun strategi komunikasi yang tepat bagi publik. Oleh karena itu, ini adalah momentum perbaikan bagi kami untuk memastikan apa yang menjadi capaian dari Bapak Presiden yang sudah banyak itu betul-betul sampai, atau betul-betul komunikasinya itu sampai kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai, kita ini sangat luas ya. Oleh karena itu perlu komunikasi yang sederhana, komunikasi yang jernih, yang mengalir. Ini yang insya Allah akan kami hadirkan ke depan begitu. Mohon doa restunya. Amin begitu. Nah, kalau Bang Hensat sendiri mendengar penjelasan dari Kang Ujang sendiri, celah-celahnya seperti ada di mana sih kalau di pemerintahan sekarang untuk memperbaiki itu? Ya, akhirnya celahnya kan ada di individu masing-masing gitu ya. Ini jejak digitalnya masih ada. Saya berbincang dengan banyak sekali saudara-saudara kita yang berjuang cari nafkah di jalanan. Oke. Ada salah satu perbincangan begini. Kalau ketemu pejabat mau ngomong apa? Responnya begini nih, bapak-bapak penjual sayur keliling, kasur keliling ini.
nggak usah lah ngomong sama pejabat, kita nggak akan dengerin. Mendingan ngomong sama artis aja Pak, langsung to the point itu dia. Langsung ada reaksinya. Kalau pejabat mah nggak mungkin dengerin. Artis yang menjadi pejabat atau pejabat? Mendingan ngomong sama artis daripada ngomong sama pejabat. Jadi dua hal. Karena menurut dia ngomong sama artis itu bisa langsung konkret. Sementara ngomong sama pejabat nggak akan didengerin. Jadi artinya di situ tuh citra pejabat di mata rakyat, gitu ya. Jadi artinya ada keengganan bagi rakyat untuk curhat kepada pejabat, ada keengganan bagi rakyat untuk berkomunikasi dengan pejabat karena ada ketakutan nggak didengerin gitu. Berarti persepsi publik ini memang udah ini ya antipati sama pejabat begitu. Sudah nggak terlalu bagus. Nah, pada saat mereka berkomunikasi dengan pejabat, terus pejabatnya jawabannya sembarangan, sakit hatinya bertambah-tambah, berlipat-lipat. Makanya kalau kita mau belajar dari Orde Baru kan, kalau nggak semua yang ada di Orde Baru itu bagus kan, dan ini teori spion juga, saya udah berkali-kali mengatakan kita ngelihat ke belakang untuk maju ke depan. Zaman Orde Baru itu hanya beberapa orang aja yang bisa bicara, gitu. Pak Murdiono misalnya, dan dia selalu mengutamakan timing pada saat dia ready to speak gitu. Jadi nggak di doorstop, tapi sebentar dulu gitu, kita duduk dulu dan lain-lain. Nah itu bisa ditiru tuh oleh para pejabat kita, karena begini, rakyat itu mau ngadu ke siapa lagi selain para pejabat, selain kepada para wakil rakyat. Yang diharapkan kan sebetulnya mengayomi singkat aja. Misalnya ya, saya akan berkomunikasi tuh dengan polisi tentang kasus pengiriman kepala babi itu. Itu akan lebih menyejukkan daripada bercanda yang banyak banget rakyat nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi menurut saya jangan lagi ditambah beban rakyat dengan harus mendengarkan pesan-pesan yang tidak tepat dari para pejabat gitu. Kalau dari hasil survei Kedai Kopi, ditanya apakah masyarakat Indonesia optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo? Jawabannya optimis. Tapi kalau kita tanya lagi, kenapa optimis? Ya kita nggak punya pilihan lain selain memang kita percaya kepada Pak Prabowo. Makanya kalau Pak Prabowo serius-serius gitu sih kita seneng. Nah satu lagi ya, jangan disamain nih komunikasi presiden sama pejabat-pejabat di bawah presiden. Kenapa? Kalau presiden bicara, apa aja tuh oke aja kelihatannya. Karena kita bisa anggap, oh ini orang lagi bercanda nih. Gitu ya. Ya endas punya Pak Prabowo waktu disampaikan juga yang ketawa banyak. Rakyat juga sambil bercanda ya dikit-dikit endas. Berarti pembantunya nggak boleh ikut presiden? Beda levelnya gitu. Pak Jokowi juga kan sering-sering juga bercanda. SBY juga sering-sering juga bercanda. Kadang-kadang garing juga kita ketawa juga. Kenapa? Ya karena memang levelnya ada di sana. Jadi kembali ke teori komunikasi di awal yang tadi saya sampaikan. Dan menurut saya sih teman-teman di pemerintahan sudah paham itu. Jadi agak berhati-hati aja. Tapi yang paling penting ada lagi nih satu teori komunikasi yang bisa dipakai itu memang sederhana. Coba deh kita pakai sepatu orang lain sebelum kita bicara gitu. Jadi artinya supaya kita bisa memahami, bisa empati kondisi saat itu. Jadi kalau misalnya rakyat baru di PHK, kemudian ada menteri bilang emang kurang kerjaan. Ya emang kita kurang kerjaan. Kita baru di PHK, lo kasih kita kerjaan dong. Jangan malah kita dicela-cela. Kayak gitu-gitu loh. Padahal kan ya maksudnya itu kan omongan kurang kerjaan itu biasa, lo kurang kerjaan lo gitu. Tapi kalau kita tidak menerima kita tidak memiliki empati, itu jadi salah. Anggap aja misalnya ada temannya Mas Philip, Mbak Mala baru kena SP3. Lo gimana sih lo kurang kerjaan? Yang ada paling dia kan marah. Dia lagi deg-degan nih, waduh gawat nih gua harus memperbaiki, saya harus memperbaiki. Saya harus bisa membuat bos saya senang lagi, puas lagi. Nah, ini kan pejabat, jangan salah, bosnya memang presiden, tapi harus mengabdi kepada rakyat gitu. Ya, berarti kan yang menjadi tolak ukur sekarang adalah ketika etika dan empati di atas dari segalanya begitu ya. Sebetulnya garis bawahnya rasa. Iya, betul. Kita ini orang Indonesia itu punya rasa. Baik. Lo kalau punya rasa nggak akan sembarangan pasti. Baik, terima kasih Bang Hensa. Sama-sama. Terima kasih juga Kang Ujang. Terima kasih Kang Ujang atas waktunya.